Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Dalam video kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan lembaga bank sentral. Ada 4 materi yang saya akan bawakan dalam video kali ini. Langsung saja materi yang pertama, pengertian bank sentral. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral adalah suatu instansi yang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan suatu harga atau suatu nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang di dalam hal ini dikenal sebagai inflasi atau naiknya harga-harga, namun dalam arti lain yaitu turunnya suatu nilai mata uang. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Dan menurut John Singleton 2011, bank sentral merupakan sebuah bank tempat bank-bank lain untuk menaruh dana atau rekening dan mempergunakan dana tersebut untuk menyelesaikan akhir atau settlement dari transaksi antar bank tersebut. Materi yang kedua yaitu konsep kelembagaan bank sentral. Secara konsepsi, perkembangan kelembagaan bank sentral tidak terlepas dari hasil implementasi dari konsep free banking system dengan central banking system. Free banking system adalah sebuah sistem perbankan tanpa bank sentral. Setiap bank bebas mengeluarkan banknot, menerima deposito, dan menerbitkan pinjaman atau kredit. Tidak ada lembaga sentral dalam konsep free banking. Masing-masing bank dapat menyimpan deposito atau giro di bank lain untuk memudahkan transaksi pembayaran. Sedangkan dalam konsep central banking diciptakan suatu lembaga sentral dari bank-bank untuk sentralisasi pengeluaran banknot atau menjaga kekisruhan alat pembayaran dan sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank, serta menjadi sumber pinjaman akhir. Kelembagaan bank sentral mengalami beberapa fase perubahan atau evolusi yang merefleksikan dinamika ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang terjadi di suatu negara. Bahkan fenomena yang cukup menarik adalah berdirinya Bank Sentral Eropa, yang merupakan bank sentral dari gabungan negara-negara Eropa untuk mengeluarkan mata uang tunggal yaitu euro. Oleh karena itu, kelembagaan, tugas dan peran bank sentral mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di masing-masing negara. Materi yang ketiga yaitu sejarah bank sentral. Jika dilihat dari sejarah berdirinya bank sentral, keberadaan bank sentral diawali dengan berdirinya Bank Sentral Swedia atau The Riksbank of Sweden yang beroperasi pada tahun 1668 dan diikuti oleh berdirinya Bank Sentral Inggris yaitu The Bank of England yang beroperasi pada tahun 1694. Hingga tahun 1990-an sudah ada 173 bank sentral lainnya. Sejarah bank sentral juga tidak terlepas dari sejarah dikenalnya sistem uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dan perekonomian secara umum, dan mulai ditemukan pada perbankan untuk pertama kalinya dalam perekonomian dan perdagangan di suatu negara, di mana pada zaman dahulu alat tukar yang digunakan adalah memang berupa uang yang memang memiliki nilai intrinsik yang sama terhadap material yang dibuat dari uang tersebut, biasanya berupa uang logam seperti emas, perak, perunggu, dan lain sebagainya, yang memiliki nilai intrinsik yang sama terhadap nilai dari uang logam tersebut. Seiring dengan waktu dan terus berkembangnya perdagangan dan perekonomian, alat tukar berupa uang logam tersebut mulai menjadi keterbatasan karena memang ketersediaan sumber daya alam yang terbatas untuk mencetak jenis uang seperti itu dan tidak menghambat potensi untuk berkembang lebih besarnya lagi
perekonomian suatu negara, sementara jenis-jenis produk baru dan bentuk industri baru sangat potensial untuk muncul. Namun, amat disayangkan jika aktivitas perdagangan dan perekonomian secara umum harus terhambat karena mengikuti kemampuan ketersediaan uang berupa logam yang sangat terbatas tersebut. Untuk itulah kemudian dikenalkan sistem uang kertas yang pertama kali ditemukan melalui sistem penjaminan yang dalam hal ini dilakukan oleh suatu badan penjamin sekaligus penyimpan yang disebut bank, di mana uang kertas yang dikeluarkan oleh bank tersebut dijamin memiliki nilai yang sama atau dijanjikan akan memiliki nilai beberapa kali lebih besar terhadap emas atau uang logam yang disimpan oleh nasabah atau masyarakat pada waktu mendatang atau pada masa yang ditentukan. Pada mulanya, bank sentral dinamakan bank sirkulasi atau bank of issue yang bertugas mempertahankan konversi uang kertas yang dikeluarkan terhadap emas atau perak. Dalam perkembangannya, bank sirkulasi menjadi fungsi mengawasi dan mengatur perbankan, mengontrol dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pembayaran. Atau materi yang terakhir yaitu fungsi utama bank sentral. Ada 5 fungsi utama bank sentral, yaitu bank sentral sebagai bank kepada pemerintah, yang kedua sebagai bank kepada bank umum, yang ketiga mengawasi bank umum dan institusi keuangan lain, yang keempat mengawasi kestabilan kurs valuta asing, dan yang kelima adalah mencetak uang logam dan uang kertas. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan dari materi perkembangan kelembagaan bank sentral. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.